Tahukah kamu bahwa gen tidak menentukan nasibmu sepenuhnya? Selamat datang di video kita hari ini, di mana kita akan membahas tentang epigenetik, sebuah konsep yang memutarbalikkan pemahaman kita tentang genetik. Bayangkan kamu memiliki sebuah kitab besar yang berisi semua informasi tentang diri kamu, dari warna mata hingga kemampuan kamu. Kitab ini disebut genom, dan ia dipercaya menentukan semua aspek kehidupan kita. Tapi, apa yang terjadi jika kita memberitahu kamu bahwa kitab ini tidak sepenuhnya menentukan nasib kita? Para ilmuwan telah menemukan bahwa ada faktor lain yang memengaruhi bagaimana kitab ini dibaca dan diinterpretasikan. Faktor ini disebut epigenetik, dan ia membuka mata kita tentang bagaimana lingkungan dan gaya hidup kita dapat memengaruhi gen kita. Dalam video ini, kita akan membedah 7 fakta menarik tentang epigenetik yang akan membuat kamu memahami betapa kompleksnya hubungan antara gen dan lingkungan. Fakta pertama yang akan kita bahas adalah bahwa epigenetik dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bayangkan kamu tinggal di sebuah kota besar yang penuh dengan polusi udara. Polusi ini dapat memengaruhi bagaimana gen kamu bekerja, bahkan sebelum kamu lahir. Penelitian telah menunjukkan bahwa ibu yang tinggal di daerah dengan polusi udara tinggi memiliki anak dengan perubahan epigenetik yang signifikan. Ini berarti bahwa lingkungan kita dapat memengaruhi gen kita, bahkan sebelum kita lahir. Para ilmuwan telah menemukan bahwa epigenetik dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti polusi, stres, dan gaya hidup. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa gen kita tidak sepenuhnya menentukan nasib kita, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kita. Fakta kedua yang akan kita bahas adalah bahwa epigenetik dapat diwarisi. Bayangkan kamu memiliki sebuah warisan yang tidak hanya berupa harta benda, tapi juga berupa perubahan epigenetik. Penelitian telah menunjukkan bahwa perubahan epigenetik dapat diwarisi dari orang tua ke anak. Ini berarti bahwa apa yang terjadi pada orang tua kita dapat memengaruhi gen kita, bahkan sebelum kita lahir. Para ilmuwan telah menemukan bahwa epigenetik dapat diwarisi melalui proses yang disebut epigenetic inheritance. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa gen kita tidak sepenuhnya menentukan nasib kita, tapi juga dipengaruhi oleh warisan epigenetik dari orang tua kita. Fakta ketiga yang akan kita bahas adalah bahwa epigenetik dapat dipengaruhi oleh gaya hidup. Bayangkan kamu memiliki sebuah pilihan untuk memengaruhi gen kamu, tidak hanya melalui faktor lingkungan, tapi juga melalui gaya hidup kamu. Penelitian telah menunjukkan bahwa gaya hidup yang sehat, seperti olahraga dan diet yang seimbang, dapat memengaruhi epigenetik. Ini berarti bahwa kita dapat memengaruhi gen kita, tidak hanya melalui faktor lingkungan, tapi juga melalui pilihan gaya hidup kita. Para ilmuwan telah menemukan bahwa epigenetik dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, bahkan pada usia tua. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa gen kita tidak sepenuhnya menentukan nasib kita, tapi juga dipengaruhi oleh pilihan gaya hidup kita. Fakta keempat yang akan kita bahas adalah bahwa epigenetik dapat memengaruhi penyakit. Bayangkan kamu memiliki sebuah kemampuan untuk memengaruhi risiko penyakit kamu, tidak hanya melalui faktor genetik, tapi juga melalui epigenetik. Penelitian telah menunjukkan bahwa perubahan epigenetik dapat memengaruhi risiko penyakit, seperti kanker dan penyakit jantung. Ini berarti bahwa kita dapat memengaruhi risiko penyakit kita, tidak hanya melalui faktor genetik, tapi juga melalui epigenetik. Para ilmuwan telah menemukan bahwa epigenetik dapat memengaruhi penyakit, bahkan pada tahap awal. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa gen kita tidak sepenuhnya menentukan nasib kita, tapi juga dipengaruhi oleh epigenetik. Fakta kelima yang akan kita bahas adalah bahwa epigenetik dapat memengaruhi perilaku. Bayangkan kamu memiliki sebuah kemampuan untuk memengaruhi perilaku kamu, tidak hanya melalui faktor genetik, tapi juga melalui epigenetik. Penelitian telah menunjukkan bahwa perubahan epigenetik dapat memengaruhi perilaku, seperti agresivitas dan kecemasan. Ini berarti bahwa kita dapat memengaruhi perilaku kita, tidak hanya melalui faktor genetik, tapi juga melalui epigenetik.
Para ilmuwan telah menemukan bahwa epigenetik dapat memengaruhi perilaku, bahkan pada tahap awal. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa gen kita tidak sepenuhnya menentukan nasib kita, tapi juga dipengaruhi oleh epigenetik. Fakta keenam yang akan kita bahas adalah bahwa epigenetik dapat diubah melalui terapi. Bayangkan kamu memiliki sebuah kemampuan untuk mengubah epigenetik kamu, tidak hanya melalui faktor lingkungan, tapi juga melalui terapi. Penelitian telah menunjukkan bahwa terapi dapat memengaruhi epigenetik, seperti terapi gen dan terapi epigenetik. Ini berarti bahwa kita dapat mengubah epigenetik kita, tidak hanya melalui faktor lingkungan, tapi juga melalui terapi. Para ilmuwan telah menemukan bahwa terapi dapat memengaruhi epigenetik, bahkan pada tahap awal. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa gen kita tidak sepenuhnya menentukan nasib kita, tapi juga dipengaruhi oleh terapi epigenetik. Fakta ketujuh dan terakhir yang akan kita bahas adalah bahwa epigenetik adalah masa depan genetika. Bayangkan kamu memiliki sebuah kemampuan untuk memahami bagaimana gen kamu bekerja, tidak hanya melalui faktor genetik, tapi juga melalui epigenetik. Penelitian telah menunjukkan bahwa epigenetik dapat memengaruhi gen kita, bahkan pada tahap awal. Ini berarti bahwa kita dapat memahami bagaimana gen kita bekerja, tidak hanya melalui faktor genetik, tapi juga melalui epigenetik. Para ilmuwan telah menemukan bahwa epigenetik adalah masa depan genetika, dan dapat membantu kita memahami bagaimana gen kita bekerja. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa gen kita tidak sepenuhnya menentukan nasib kita, tapi juga dipengaruhi oleh epigenetik. Itulah 7 fakta menarik tentang epigenetik yang kita bahas hari ini. Kita telah memahami bahwa gen kita tidak sepenuhnya menentukan nasib kita, tapi juga dipengaruhi oleh epigenetik. Epigenetik dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, gaya hidup, dan terapi. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa kita memiliki kemampuan untuk memengaruhi gen kita, tidak hanya melalui faktor genetik, tapi juga melalui epigenetik. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang epigenetik, silakan subscribe channel kita untuk mendapatkan update terbaru tentang sains dan teknologi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bintang Bersinar Buku-Buku.